Katanya ini anime horor. Tapi kenapa ada komedi di dalam genrenya? Maksudnya kita ketawa waktu lihat hantu gitu, atau ketawa dalam ketakutan gitu? Emangnya ini apa? Tokyo Ghoul. Tapi serius, aku bisa bikin adegan horor di videoku sendiri. Di video ini, caranya itu gampang. Tambahkan sedikit musik horor, pelankan nada bicaramu secara berkala, dan seiring pelannya suaramu, layarnya dibuat semakin gelap. Semakin gelap lagi sampai gak kelihatan apa-apa. Enggak, aku nggak bakal bikin jump scare di sini. Hari ini aku mau membahas anime yang cukup kusuka di musim ini. Dan kebetulan genrenya horor. Seperti yang kau tahu, mungkin aku kelihatan kayak orang yang pengecut, tapi aku suka horor. Nggak juga sih, biasa aja. Soalnya aku juga nggak bakal ketakutan sama film-film horor atau anime horor. Jadi, kalau kau mau mencari anime dengan genre horor tapi yang nggak nyeremin dan mungkin bisa jadi tontonan keluarga, ini dia Mieruko-chan. Anime ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Miko, yang kebetulan pada saat itu dia bisa melihat hantu. Meskipun dia bisa melihat hantu, tapi sayangnya dia nggak bisa dan nggak mau cerita ke siapapun, terutama ke keluarganya atau ke sahabatnya. Salah satu alasan dia nggak mau ngomong kalau dia bisa lihat hantu adalah nggak mau bikin sahabatnya yang bernama Hana ketakutan. Dan sebenarnya lebih banyak lagi cerita-cerita unik yang ada di anime ini. Meskipun dari genre kelihatannya anime ini kurang masuk di kepalaku, tapi kurasa komedi di anime ini lumayan bagus. Aku nggak bilang kalau genre horor dan komedi dalam satu show itu nggak ada. Ya ada, memang ada, tapi tetap aja nggak masuk di akalku gitu. Apakah kita harus ketakutan sambil ketawa? Kan itu nggak mungkin. Ya udah, langsung aja kita lihat bagaimana ceritanya. Untuk cerita di anime ini, aku nggak terlalu berekspektasi tinggi dari horor yang ada di anime ini. Karena dalam kepalaku, anime ini udah ada genre komedi. Jadi aku nggak merasa anime ini bakal serem. Jadi yang ku ekspektasikan di sini adalah komedinya, bukan horor. Dan untungnya ekspektasiku patah aja gitu. Asal kau tahu, kalau kau kira anime ini cuma horror komedi slice of life, cewek-cewek lucu dan bahenol, kau salah. Anime ini lebih dari itu. Ada cerita misteri-misterinya juga, dan itu yang bikin anime ini jauh lebih menarik. Aku suka banget sama cerita di anime ini. Aku nggak bohong sama sekali. Serius, ini anime bagus ceritanya. Cerita yang ditawarkan di anime ini itu bagaimana caranya Miko mengatasi masalahnya yang bisa ngelihat hantu. Gampangnya dia nggak mau ngelihat hantu lagi, atau nggak mau diganggu sama hantu lagi. Sebelum aku lanjut membahas bagaimana ceritanya, aku mau menceritakan bagaimana cara hantunya bekerja. Dari sejauh yang ku tahu, hantunya itu menyerang kalau misalnya dia tahu kalau Miko itu bisa ngelihat dia. Jadi hantu itu nggak akan menyerang Miko kalau Miko pura-pura nggak lihat hantunya atau Miko pura-pura nggak tahu. Jadi salah satu komedi di anime ini, dan menurutku itu bekerja dengan sangat baik, itu adalah bagaimana ekspresi ketakutan Miko dan bagaimana voice acting dari Miko dan hantu-hantunya yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Misalnya ada salah satu adegan di ruangan ganti baju. Pada saat itu mereka lagi cerita soal hantu yang ada di dalam loker, dan Miko bilang ke Hana kalau hantu itu nggak ada. Orang yang bisa melihat hantu bilang kalau hantu itu nggak ada, dan yang selanjutnya terjadi adalah hantunya tiba-tiba muncul di loker, dan Miko harus pura-pura nggak tahu kalau hantu itu ada. Jadi bagaimana ekspresinya Miko waktu ngelihat hantu itu, ya itu lucu aja gitu. Dan ada lagi salah satu hantu yang menurutku lumayan lucu, ada di adegan kelas dan UKS. Intinya hantu itu nempel ke Hana dan gak nempel ke Miko. Dan begitu guru UKS-nya sampai ke dalam UKS, hantunya pindah ke gurunya. Dan ternyata alasan hantunya hinggap dan pindah itu karena dada gurunya lebih besar. Terus ekspresi kecewa Miko itu yang priceless. Ekspresi kecewa Miko itu lucu banget di situ. Ada beberapa adegan lucu yang menurutku di luar ekspektasi aja. Jadi ya anime ini emang lucu. Untuk horornya sendiri, aku nggak ngerasa animenya horor banget karena aku nggak merasa ketakutan sama sekali. Dan untuk melanjutkan kenapa ini anime horornya tidak begitu horor, kita lanjutkan ke animasi. Untuk animasi sebagai anime horor, aku bisa bilang anime ini adalah anime yang gagal, animasi yang gagal. Tapi ya meskipun gagal, masih bisa ditoleransi dan masih bisa dinikmati meskipun unsur horornya nggak seberapa. Untuk beberapa hantu yang mereka buat emang nggak mendetail seperti yang ada di manga, tapi menurutku udah cukup. Itu udah cukup. Sebenarnya aku nggak bisa bilang anime ini adalah adaptasi manga yang gagal, tapi menurutku lebih ke arah mediocre.
ke arah B aja gitu. Aku masih ada di pendirianku yang dimana aku bilang manga lebih horor daripada animenya. Aku bakal kasih contoh adegan mungut kucing dari episode 2. Secara pengadeganan atau letak kamera menurutku cukup bagus dan mirip dengan manganya. Yang beda cuma di anime ngelihatkan ada adegan kucing dari atas, tapi di manga nggak ada. Kita sama-sama disiapkan dengan adegan antisipasi. Yang ku maksud dengan adegan antisipasi di sini adalah adegan atau satu panel yang disiapkan sebelum munculnya hantu atau gambar seram atau apapun itu, atau fakta mengagetkan dan bikin itu jadi lebih mengagetkan. Ya pokoknya kurang lebih begitu. Contohnya kalau di manga itu adegan ini dan anime itu adegan ini. Yang bikin anime ini nggak begitu serem adalah pertama, gambar hantunya kurang detail, dan ya itu wajar karena ini animasi, susah untuk bikin animasi yang detail. Dan kedua, musiknya. Tapi kita bicarakan nanti sedikit lebih lanjut. Adegan berikutnya ada di adegan kelas yang pertama kali Hana dipegang sama hantu. Dari pengadeganan, adegannya bagus dan mirip dengan apa yang ada di manga. Tapi di anime ditambahkan sedikit ada motion tangan yang banyak itu yang mau megang Hana. Entah kenapa, begitu aku ngelihat animenya, aku nggak begitu takut sama sekali dan aku malah ketawa. Sumpah demi apapun aku ketawa begitu ngelihat animasi tangan yang shoot gitu. Ini jatuhnya kayak komedi slapstick. Yang bikin aku ketawa di sini itu adalah ekspresinya Miko dan suara kagetnya Miko. Mungkin aku nggak akan bilang ini gagal, tapi menurutku sendiri penggambaran di mangganya itu lebih serem daripada di anime. Lagian, ini anime horor komedi, jadi aku nggak keberatan sama sekali. Dan horornya ke arah komedi. Ya, jadi bagus. Jadi sebenarnya kalau aku pikir-pikir ini nggak gagal-gagal amat, tapi ya tadi B aja. Dan tambahan, animasi di sini tuh ditambah fan service. Di mangganya nggak ada sama sekali fan service, tapi di animenya ada fan service. Ya, kau tahu apa maksudku, di sana ada fan service. Selanjutnya, kita bahas sedikit tentang musik. Untuk musik sendiri, aku ngerasa anime ini udah melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk musik di animenya. Yang mantap dari musik ini adalah bagaimana mereka menempatkan situasi yang dimana bagian horor dan dimana yang bagian komedi. Salah satu adegan yang bisa bikin aku ngerasa serem itu ada di adegan bus. Ada di adegan bus gitu. Penggunaan nada yang berulang ini khas horor banget. Jadi ya menurutku itu membantu banget buat adegan horor yang bikin kaget. Aku yakin salah satu faktor yang wajib ada buat animasi atau film horor itu adalah musik. Karena itu ngebantu membangun emosi atau nge-build up biar penonton siap-siap dengan kemunculan hantunya, biar penonton itu berantisipasi. Ya sama seperti yang kulakukan tadi di awal video. Tapi jelas jauh lebih baik sutradara horor daripada aku, karena emangnya aku siapa. Dan juga kondisi komedi di anime ini juga didukung sama musik. Coba kau ingat adegan kucing yang ku omongin sebelumnya. Di akhir adegan setelah hantunya muncul dari dalam kotak, musik yang dipakai itu cenderung lebih ke arah komedi atau yang sedikit menenangkan gitu. Karena emang tujuannya buat komedi. Jujur, aku ketawa waktu adegan itu. Anime ini ya standar lah. Dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus juga enggak terlalu bagus. Pada dasarnya ini anime mediocre, B aja gitu. Dan kesimpulannya adalah Mieruko-chan ini adalah animasi horor komedi yang punya proporsi yang bagus untuk horor dan komedinya. Terutama kalau kau baca manganya. Meskipun horornya nggak dapat banget, setidaknya kau sebagai penonton masih bisa mendapatkan komedi. Karena dua itu yang ditawarkan, ada horor, ada komedi. Kalau nggak dapat horor, setidaknya kau bisa dapat komedi. Dan ya tadi, salah satu perbedaan yang jelas banget antara manga dan anime adalah di manga nggak ada fan service sama sekali, tapi di anime kita dikasih fan service. Beberapa shot fan service. Atas mantap, pokoknya lah atas bawah. Ya sudah, mungkin itu aja dulu. Jangan lupa subscribe Clean Sound Studio dan Clean Sound Live karena aku live di sana, dan biar kau nggak ketinggalan juga buat video Clean Sound Wibu lokal, kau bisa nyalakan loncengnya, klik loncengnya, terus aktifkan notifikasinya. Dan kalau kau mau follow Instagramku di @admin_yami, dan kalau kau mau follow editor juga ya silahkan follow, cari Instagramnya di sini. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound.